Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi saya sebut saja prahara di kandang banteng. Apa yang saya maksud dengan prahara di kandang banteng? Kita masih ingat ya, waktu Gibran menemani Pak Prabowo di Solo, ketika ada kunjungan Pak Prabowo ke Solo, pada saat yang sama ada sejumlah relawan Jokowi yang menyatakan dukungan di kunjungan itu. Oleh karena itu, Gibran harus dipanggil. Nah, di situ terjadi kontroversi. Menurut Gibran dia dipanggil, tapi menurut politisi senior PDIP, siapa itu ya, bilang, oh enggak, dia menawarkan diri. Oke lah, itu urusan mereka ya. Kemudian Effendi Simbolon ya mengundang Pak Prabowo di sebuah acara, kemudian memberikan apa itu ya, seperti ulos atau apa gitu ya. Itu pun Effendi Simbolon harus dipanggil karena bertemu dengan cawapres koalisi sebelah gitu. Inilah yang saya suka aneh gitu ya. Kalau ada seperti Caimin baru-baru ini bertemu dengan Ganjar, nggak ada tuh Caimin harus dipanggil gitu ya. Atau siapa? Erlangga bertemu dengan Puan. Nggak ada tuh Erlangga harus dipanggil. Oke deh ya. Nah, oke. Kemudian di Juli, menjelang akhir Juli, ada pertemuan juga antara politisi PDIP dengan Pak Prabowo. Nah, ini yang ketiga nih ya, yaitu Budiman Sujatmiko. Ya. Nah, kita lihat nih berita di Liputan 6. Di sini katanya Sekjen PDIP, yaitu pastilah Pak Hasto, mengatakan pertemuan Budiman Sujatmiko dan Prabowo bukan manuver politik, hanya silaturahmi. Jadi kalau Gibran dan Effendi Simbolon ditegur, tapi kalau ini dibelain Budiman Sujatmiko, katanya bukan manuver politik, hanya silaturahmi. Asik ya. Jadi dikatakan pertemuan itu sekali lagi bukan manuver politik, melainkan hanya silaturahmi ya. Dan katanya tadi juga saya berkomunikasi dengan Bung Budiman Sujatmiko karena selama ini kami cukup intens, kata Hasto di bulan Juli ya, Sabtu 22 Juli. Nah, Hasto menyatakan Budiman juga akan menyampaikan langsung isi pertemuan bersama Prabowo kepada dirinya. Wah, kasih laporan gitu ya. Bung Budiman akan menginformasikan kepada saya pokok-pokok pembicaraan, dan sebagaimana kita ketahui Budiman ini sosok yang kritis. Oh, jadi kalau setiap ada politisi PDIP yang bertemu dengan Pak Prabowo, dia harus melaporkan ke Hasto poin-poinnya apa saja. Oke, ya. Jadi menurut Hasto, sekali lagi, kedatangan Budiman ke Prabowo semata-mata untuk komunikasi dan mencoba memahami aspek yang diperjuangkan Prabowo. Oke deh. Tetapi kami meyakini bagaimana dengan perjuangan yang panjang dari Budiman itu, kami akan berdiskusi lebih lanjut. Ya, ini berbeda yang nanti Pak Komar selaku bidang kehormatan juga akan menjalankan tugasnya. Jadi ada Pak Komar bidang kehormatan menjalankan tugasnya. Nggak ngerti saya, mungkin akan diinterogasi kali ya. Nah, Hasto juga menepis bahwa isu pertemuan tersebut adalah tanda Budiman akan pindah menjadi kader Gerindra. Catat ya, ini pernyataan Hasto tanggal 22 Juli 2023 ini ya, beberapa minggu yang lalu ya. Jadi Hasto katanya menepis isu pertemuan tersebut adalah tanda Budiman akan pindah menjadi kader Gerindra. Nah, padahal kita tahu beberapa hari yang lalu Budiman akhirnya mendukung Prabowo membentuk Prabu. Prabu itu singkatan dari Prabowo Budiman Sujatmiko. Artinya Hasto salah dong. Lanjut dulu deh. Nggak ada perpindahan.
Karena PDIP ini kan punya pengalaman yang panjang selama Orde Baru dengan mengedepankan etika politik. Itu juga yang dihormati oleh partai lain. Karena kami tidak pernah menerima intervensi, katanya. Oke. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo Subianto bukan atas undangan dari Gerindra. Dia datang ke Kertanegara atas keinginannya sendiri. Ya, jadi nggak ada Gerindra tuh ngundang-ngundang, ngajak-ngajak, nggak ada katanya. Ya, jadi Gerindra menyatakan hal itu dan juga dinyatakan Budiman tidak masuk Gerindra kok, katanya gitu. Ya. Jadi pertemuan antara kader PDIP ini, Budiman dengan Prabowo Subianto, belakangan itu pada waktu Juli menuai banyak polemik. Bahkan Mahkamah Partai PDIP bersiap memanggil Budiman untuk meminta penjelasan. Padahal tadi Hasto bilang kan hanya silaturahmi, ini lucu ya. Terus di sini dikatakan Mahkamah Partai PDIP waktu Juli itu bersiap untuk memanggil Budiman untuk meminta penjelasan, ya. Oke. Nah, oke. Apalagi ini? Ya gitu deh ya. Jadi itu dari bulan Juli. Kemudian Kompas TV juga memberitakan soal ini. Di sini Sekjen PDIP sekali lagi Hasto menyatakan meski ada berbagai penawaran, Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon tetap merah. Maksudnya dia yakin Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko meskipun ditawarin apapun sini sana tetap merah. Iya, mantap ya. Jadi di sini sekali lagi beritanya menegaskan kepercayaan diri seorang Hasto ya, bahwa banyak penawaran tetapi waduh, mereka menyatakan bahwa mereka adalah merah sebagai bentuk loyalitas sehingga tidak ada suatu perpindahan. Wih, mantap ya. Di sini dikatakan ia menyebutkan sejumlah survei yang menunjukkan PDIP masih solid katanya. Sebagaimana kala mendukung Presiden Jokowi ketika mulai menjadi wali kota hingga menjadi kepala negara. Bahkan dari survei terakhir PDIP memang sangat solid sebagaimana kami sangat solid memperjuangkan Pak Jokowi gitu ya. Nah, di sini kita tahu Budiman waktu itu bertemu dengan Pak Prabowo pada tanggal 18 Juli ya. Ya kira-kira sebulan yang lalu. Ya. Menurut Budiman, nah di sini yang mungkin yang membuat panas kuping teman-teman di PDIP. Prabowo merupakan salah satu figur yang layak menjadi pemimpin masa depan. Buset. Ini bikin kuping panas ini ya. Jadi saya berharap katanya, kata Budiman Sujatmiko, bahwa Pak Prabowo tetap sehat-sehat, bla 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 gitu ya. Karena dia mengharapkan Pak Prabowo menjadi pemimpin masa depan ya. Teruskan tugas, tunaikan tugas. Saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik. Salah satunya Pak Prabowo. Bikin panas aja nih Budiman Sujatmiko. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di jagat maya gitu ya. Kalau saya lihat ini di apa nih ya, sebentar. Di catatan saya, ada nih. Oke, ini dia nih. Ternyata ya di Twitter yang sekarang namanya jadi X gitu ya, ada akun yang namanya Oki Sutanto. Ya, Oki Sutanto bilang begini. Ada mantan aktivis yang diculik. Ya, Budiman Sujatmiko pernah diculik ya tahun 1998. Kemudian Budiman jadi relawan. Kemudian Permadi nyebrang. Nah, Permadi atau Abu Janda kan nyebrang ya, sekarang sudah dukung Prabowo. Dulu dia benci banget sama Prabowo. Terus kemudian Prabowo juga ngundang komika dan selebriti maksudnya. Sejauh ini Prabowo yang paling paham bahwa pemilu nggak dimenangin dengan gede-gedean bacot. Gede-gedean bacot di antara pendukung sendiri, tetapi merangkul mereka yang belum jadi pendukung. Jadi Oki Sutanto ini berpendapat Prabowo lah yang paling paham
Dia nggak banyak bacot di antara para pendukungnya, justru merangkul mereka yang belum menjadi pendukung. Nah, ini yang menurut Oki Sutanto nilai plus dari seorang Prabowo. Oke, saya setuju. Kemudian, nah, Kompas TV kemarin memberitakan bahwa akhirnya kan kita tahu ya ada pertemuan lagi, Budiman Sujatmiko memasangkan jaket yang warnanya agak krem gitu ya kepada Pak Prabowo, dan dia dukung Prabowo di Pilpres 2024. Oleh karena itu Budiman Sujatmiko berkata siap disanksi PDIP. Itu tanggung jawab saya. Wih, keras juga nih. Kemudian inilah yang membuat teman-temannya politisi di PDIP jadi meradang. Salah satunya Pak Jarod ya. Pak Jarod ini ya waktu itu wakilnya Ahok ya. Di sini Kompas TV memberitakan tanggapan PDIP soal deklarasi relawan bakal capres Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko ya. Kalau Anda tonton ini ya channelnya Kompas TV, Pak Jarod ini seakan-akan tanda kutip ya menyindir. Oke deh, semoga Pak Budiman Sujatmiko jadi cawapresnya Prabowo. Kayaknya frustasi gitu ya. Nah, kemudian wah akhirnya kubu PDIP panas beneran gitu. Karena kenapa? Karena Hasto sebelumnya kan udah seperti menjamin gitu ya. Menjamin bahwa baik Effendi Simbolon maupun Budiman Sujatmiko tetap merah. Aduh, kok saya kayak jadi orang jahat ya dari kemarin bilang ada yang telan ludah, ada yang telan ludah. Ini ada yang telan ludah lagi nih. Ya, karena sebelumnya bilang Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko tetap merah. Ternyata membelot ya, mendukung Prabowo, sesuatu yang nggak pernah diduga. Ya kan? Oleh karena itu, Detik News memberitakan PDIP akan umumkan sanksi Budiman Sujatmiko besok. Ini adalah berita kemarin, artinya hari ini akan diumumkan. Mundur atau dipecat. Jadi kalau Budiman Sujatmiko mengajukan pengunduran diri, ya diterimalah. Kalau tidak, ya dipecat. Kira-kira begitu ya. Jadi aksi Budiman Sujatmiko yang mendukung Prabowo Subianto berbuntut sanksi tegas dari Dewan Kehormatan PDIP ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP hari ini ya, Senin. Hasto mulanya menyebut kubu pro Prabowo melakukan pembajakan. Dari kemarin ada beberapa berita yang bunyinya sama begini. Hasto menyebut kubu pro Prabowo telah melakukan pembajakan. Kok bisa ya dibajak kadernya ya? Ini bukan dibajak, kan sebelumnya sudah diberitakan. Awalnya di pertengahan Juli, Budiman Sujatmiko datang ke tempatnya Pak Prabowo bukan atas undangan Gerindra. Itu adalah inisiatif Budiman Sujatmiko sendiri. Di sini Hasto menuduh ada pembajakan terhadap kadernya. Wah, jadi dia tuduh malah bahwa kubu Prabowo membuktikan ketidakpercayaan diri. Oleh karena itu harus membajak kadernya. Wih, lucu nih, mantap ya. Jadi Pak Prabowo katanya tidak percaya diri sehingga harus membajak kader PDIP. Katanya setelah mengeroyok Ganjar Pranowo. Nah ini juga lucu. Ketika Golkar dan PAN bergabung ke Gerindra dan PKB, itu juga dituduh mengeroyok. Lah, kalau mereka juga suka rela bergabung ke Gerindra dan PKB, kenapa dibilang mengeroyok Ganjar Pranowo? Jadi saya harus akui pinter juga dia. Teman-teman di PDIP ini membuat jargon-jargon politik. Pertama kali mengeroyok Ganjar Pranowo, yang kedua kali ini membajak kader PDIP. Keren ya. Jadi katanya mereka masing menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis. Lah, yang namanya orang membuat koalisi, terserah mau dibilang bujuk rayu atau negosiasi, whatever gitu ya. Ya mungkin juga karena PDIP nggak pernah bujuk rayu gitu ya. Mungkin kaku kata-kata partai-partai itu ya, tidak mau melakukan
pendekatan, ya tentu mereka akan berkiblat ke Gerindra dan PKB, ya. Tapi di sini dikatakan menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis. Lah, tidak etis bagaimana orang ininya mau bergabung? Aduh, lucu deh ini ya. Ini tahun politik paling lucu, ya. Menerapkan divide et impera. Wish, sadis banget tuduhannya. Oke deh, biarin aja itu urusan mereka ya. Dengan melakukan politik divide et impera sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana. Maksudnya pihak Pak Prabowo ya. Sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Wah, sekarang malah membajak. Ini semua menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Keren. Memang Hasto paling pinter ini, keren. Ya. Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi. Wah, disinggung juga gitu ya. Lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Bagus dong. Malah harus berterima kasih dong sama Pak Prabowo dan Budiman Sujatmiko yang mendeklarasikan bergabungnya mereka dan membentuk yang namanya Prabu, singkatan dari Prabowo dan Budiman Sujatmiko, kan oleh Hasto dikatakan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Bagus dong. Kenapa harus marah? Harusnya terima kasih dong sama Budiman Sujatmiko. Oke deh. Ya. Oke. Jadi di sini Budiman juga mengatakan siap disanksi. Ya. Kata Budiman, tunggu aja, jangan berandai-andai, ini kan situasi dinamis. Kalau ada resiko, ya tentu saya nggak akan lari dari tanggung jawab. Jadi dia siap dipecat gitu ya. Budiman mengatakan deklarasi tersebut merupakan atas nama pribadi, atas nama Budiman sendiri, bukan atas nama partai. Tidak ada hubungan dengan PDIP. Oke deh. Menarik. Nah ini berita baru juga ini dari Tribun ya. Ini berita kemarin Minggu. Di sini beritanya bilang Hasto gerah dengan manuver Budiman dukung Prabowo. Sebut ex-aktivis 1998 ini tak punya tempat di PDIP. Padahal sebelumnya pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo di Juli justru dibela sama Hasto yang dikatakan itu bukan manuver politik, hanya silaturahmi. Tapi di sini dikatakan manuver politik. Mantap. Ya, jadi Budiman sudah nggak punya tempat lagi loh di PDIP. Rasain loh ya. Wastaga. Jadi jelaslah pilihan cuma dua ya. Dipecat atau mengundurkan diri. Rasain lu Budiman. Nggak deh, saya bercanda. Saya senang juga sama Budiman gitu, yang ngomongnya berapi-api. Sama seperti Pak Hasto ngomongnya berapi-api, ya. Jadi ternyata tak semua kader PDIP taat atas keputusan tersebut. Kalau kita lihat kan di berita-berita, ya menurut saya ini wajar lah. Ada yang memberitakan itu kader PAN di daerah situ mendukung Ganjar. Tenang-tenang aja tuh PAN, gitu kan. Tuh di daerah situ ada kader Gerindra yang mendukung Ganjar. Gerindra tenang-tenang aja tuh. Tuh di daerah situ pendukung PKB mendukung Ganjar. PKB diam-diam aja tuh. Ya, tapi di sini begitu ada kadernya yang mendukung Pak Prabowo, menurut saya harusnya kan santai-santai aja ya. Apalagi kita tahu tidak semua kader PDIP akan nunduk dalam arti kata mendukung Pak Ganjar. Itu sudah jadi rahasia umum lah, kan sebelumnya sudah ada katanya Dewan Kolonel, walaupun sudah taat sekarang, tapi ya kita lihat nanti deh ya. Ya oke. Jadi sekali lagi, relawan Prabowo Budiman Bersatu atau yang disingkat Prabu ya, yang dideklarasikan di Jawa Tengah, itu kandang banteng juga tuh di Semarang gitu ya. Pada Jumat lalu inilah yang membuat Hasto jadi gerah. Akhirnya harus bertindak tegas. Ya, memberikan dua pilihan, dipecat atau mengundurkan diri. Ya. Oke.
Oke deh. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti katanya Pak Komarudin akan mengumumkan. Yang jelas partai tidak mentolerir tindakan indisipliner setiap kader partai. Dalam hal ini Budiman Sujatmiko dianggap telah melakukan tindakan indisipliner. Sehingga harus didisiplinkan. Kira-kira begitu ya. Ya memang harus bersikap lah ya. Dan itu hak masing-masing partai. Jadi ya kita hormati saja langkah dari Pak Hasto. Ya, karena Budiman Sujatmiko terang-terangan mendukung Prabowo ya. Sehingga itu dicap oleh Hasto sebagai bentuk ketidakpercayaan diri lawan. Lucu juga ya. Budiman mendukung Pak Prabowo, oleh Hasto itu dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan lawan. Lawannya Pak Ganjar, dalam hal ini Pak Prabowo. Nggak ngerti lah saya lah. Ya boleh saja sih ya. Oke. Kemudian di sini Budiman Sujatmiko tadi sudah dikatakan, ya saya siap aja ya. Oke. Kemudian apalagi ini yang menarik ya tadi koalisi ini Pak Prabowo dianggap pertama mengeroyok Ganjar dan sekarang melakukan pembajakan. Wih, jadi ceritanya Budiman Sujatmiko dibajak nih ya. Astaga, dibajak nih. Oke. Apalagi ini yang menarik? Ya itulah ya. Jadi ini suatu tindakan yang justru akan membuat para kader partai PDIP makin solid. Lah kalau begitu mah harus berterima kasih dong sama Budiman Sujatmiko. Oke deh, itu saja yang menurut saya menarik untuk dibahas ya dan perlu Anda ketahui. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.